Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitriah dari kelompok 6. Dan di sini saya akan menerangkan tentang makna keragaman manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artinya tingkah laku, macam jenis, lagu musik, warna, laras, atau tata bahasa. Keragaman manusia sudah menjadi fakta sosial dan fakta sejarah kehidupan, sehingga pernah muncul penindasan, perendahan, penghancuran, dan penghapusan rasa. Dalam sejarah kehidupan manusia, pernah tumbuh ideologi atau pemahaman bahwa orang yang berkulit hitam ialah berbeda dari mereka lebih rendah dari orang yang berkulit putih. Contohnya, di Indonesia, etnis Tionghoa memperoleh perlakuan diskriminatif, baik secara sosial dan politik, dari suku-suku lain di Indonesia. Dan ternyata, semua yang telah terjadi adalah kekeliruan, karena perlakuan merendahkan martabat orang atau bangsa lain adalah tindakan tidak masuk akal dan menyesatkan. Sementara semua orang dan semua bangsa adalah sama dan sederajat. Sehingga keragaman yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat, kesopanan, serta situasi ekonomi. Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis antara lain ditandai oleh keragaman suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa yang begitu banyak, terdiri dari berbagai suku bangsa, mulai dari Sabang hingga Merauke. Ada suku Batak, suku Minang, suku Ambon, suku Madura, suku Jawa, dan masih banyak lainnya. Nah, konsep keragaman mengandaikan adanya hal-hal yang lebih dari satu. Keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, bahkan tidak bisa disamakan. Ada banyak cara mengelola keragaman, antara lain dapat dilakukan dengan mendekonstruksi stereotip dan prasangka terhadap identitas lain. Dan juga yang kedua, untuk mengenal dan berteman dengan sebanyak mungkin orang dengan identitas yang berbeda-beda. Bukan sebatas kenal nama dan wajah, tetapi mengenali latar belakang, karakter mereka, ekspektasi, dan lain-lain. Makan bersama, saling berkunjung, dan lain-lain. Untuk mengembangkan ikatan-ikatan, pertemanan, bisnis, organisasi, asosiasi, dan lain-lain yang bersifat inklusif dan lintas identitas, bukan yang bersifat eksklusif, untuk mempelajari ritual dan falsafah identitas lain. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama dilihat dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Contoh lagi, sebagai mahasiswa baru, kita akan menjumpai teman-teman mahasiswa lain dengan sifat dan watak yang beragam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan keragaman akan sifat dan ciri-ciri khas dari setiap orang yang kita jumpai. Jadi, manusia sebagai pribadi adalah unik dan beragam. Selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Tiap kelompok persekutuan hidup manusia juga beragam. Masyarakat sebagai persekutuan hidup itu berbeda dan beragam karena perbedaan. Misalnya, dalam hal ras, suku, agama, budaya, ekonomi, status sosial, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan lain-lain. Hal-hal demikian sebagai unsur-unsur yang membentuk keragaman dalam masyarakat. Keragaman manusia baik dari tingkat individu maupun tingkat masyarakat.
merupakan realitas atau kenyataan yang mesti dihadapi dan alami. Keragaman individual maupun sosial adalah implikasi dari kedudukan manusia, baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kita sebagai individu akan berbeda dengan seseorang sebagai individu yang lain. Demikian pula, kita sebagai bagian dari suatu masyarakat memiliki perbedaan dengan masyarakat lainnya. Nah, begitu penjelasan dari makna keragaman manusia. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Dwi Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna kesederajatan dan kesetaraan. Kesederajatan itu sendiri berasal dari kata derajat, yang artinya apabila di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang pertama, tingkatan, martabat, dan pangkat. Yang kedua, gelar yang diberikan kepada mahasiswa oleh perguruan tinggi yang telah lulus ujian. Derajat berarti sama kedudukannya, atau kesederajatan adalah kesamaan tingkatan. Kesederajatan dalam konteks ini adalah suatu hal di mana dalam perbedaan dan keragaman manusia itu sama kedudukannya dan satu tingkatan hierarki. Termasuk perlakuan yang sama dalam segala bidang tanpa membedakan jenis kelamin, keturunan, kekayaan, dan suku bangsa lainnya. Dalam pandangan Islam, kedudukan manusia itu sama dalam segala hal. Yang paling mulia kedudukannya di mata Tuhan didasarkan pada ketakwaan dan keimanannya. Konsep kesetaraan adalah konsep yang dipakai dalam sistem komunisme atau sentralistik, di mana konsep ini bertolak belakang dengan konsep keberagaman. Tetapi sistem kesetaraan ini mengacu pada bagaimana kita hidup serasi dan selaras tanpa harus meninggalkan identitas dan perbedaan dari masing individu satu dengan individu yang lainnya. Sebenarnya kesetaraan dan sistem kesetaraan ini ada pada zaman akhir-akhir ini, karena pada zaman dahulu sistem kerajaan itu membedakan antara rakyat jelata dengan rakyat bangsawan, seperti itu. Ada 3 indikator kesederajatan. Yang pertama, adanya persamaan derajat dilihat dari agama, suku bangsa, ras, gender, dan golongan. Yang kedua, adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, adanya persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Problema yang terjadi dalam kehidupan akhir-akhir ini umumnya adalah muncul sikap dan perilaku yang tidak mengakui persamaan derajat dan hak kita, atau perilaku yang disebut dengan diskriminasi. Tentu diskriminasi ini perilaku yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Iqbal, NPM 25. Di sini saya akan menjelaskan kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Nah, keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak, ragam, beraneka, berjenis, dan konsep masyarakat majemuk itu pertama kali diperkenalkan oleh Furnival pada tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakat adalah berkehidupan secara berkelompok. Nah, konsep masyarakat majemuk Furnival tersebut dipertanyakan validitasnya, sebab terjadi perubahan fundamental akibat pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, masyarakat majemuk itu ada 2 hal, yaitu ada 2 hal pembelahan, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. Secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan etnik dan ras atau asal-usul keturunan.
yang kedua bahasa daerah, yang ketiga adat istiadat, yang keempat agama, yang kelima pakaian, makanan, dan budaya materi. Ya, secara vertikalnya juga ada 5. Yang pertama penghasilan atau ekonominya, yang kedua pendidikan, yang ketiga pemukiman, yang keempat pekerjaan, dan yang kelima kedudukan sosial politik. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulul Magnuna, NPM 23. Saya akan menjelaskan mengenai keragaman atau kemajemukan masyarakat yang terjadi karena unsur-unsur ras, etnik, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Pada bagian ini saya akan mengulas tentang kemajemukan masyarakat Indonesia yang terjadi karena unsur ras dan etnik. Yang pertama yaitu ras. Kata ras berasal dari bahasa Perancis dan Italia, yaitu raza. Nah, istilah ras ini pertama kali diperkenalkan oleh Francois Bernard, antropolog Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Nah, setelah itu, orang lalu menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik atau biologis. Berdasarkan karakter biologis, pada umumnya manusia dikelompokkan dalam berbagai ras. Manusia dibedakan menurut bentuk wajah, rambut, tinggi badan, warna kulit, mata, hidung, dan ciri fisik lainnya. Nah, jadi ras adalah perbedaan antara manusia menurut ciri fisik biologis. Ciri utama pembedanya adalah antara lain ciri alamiah rambut pada badan, warna alami rambut, kulit, dan iris mata, bentuk lipatan penutup mata, bentuk hidung, serta bibir. Ciri-ciri yang menjadi identitas dari ras bersifat objektif atau somatik. Secara biologis, konsep ras selalu dikaitkan dengan pemberian karakteristik seseorang atau sekelompok orang ke dalam suatu kelompok tertentu yang secara genetik memiliki kesamaan fisik, seperti warna kulit, mata, rambut, hidung, atau potongan wajah. Pembedaan seperti itu hanya mewakili faktor tampilan luar. Yang kedua yaitu etnik atau suku bangsa. Seorang ilmuwan menyatakan suku bangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang memiliki sistem interaksi yang ada karena kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. F. Bart menyatakan, etnik adalah suatu kelompok masyarakat yang sebagian besar secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan menentukan sendiri ciri kelompok yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok. Bila merujuk pada pendapat F. Bart tersebut, identitas kesukubangsaan antara lain dapat dilihat dari unsur-unsur suku bangsa bawaan. Ciri-ciri tersebut meliputi natalitas atau hubungan darah, kesamaan bahasa, kesamaan adat istiadat, kesamaan kepercayaan, kesamaan mitologi, dan kesamaan totemisme. Secara etnik, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah etnik yang besar. Berapa persis jumlah etnik di Indonesia sukar ditentukan. Sebuah buku pintar rangkuman pengetahuan sosial lengkap menuliskan jumlah etnik atau suku bangsa di Indonesia ada 400 buah. Klasifikasi dari suku bangsa di Indonesia biasanya didasarkan sistem lingkaran hukum adat. Van Vollenhoven mengemukakan adanya 19 lingkaran hukum adat di Indonesia. Keanekaragaman kelompok etnik ini dengan sendirinya memunculkan keanekaragaman kebudayaan di Indonesia. Jadi, berdasarkan klasifikasi etnik secara nasional, bangsa Indonesia adalah heterogen. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.